Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dikasih kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah mata pelajaran sejarah Indonesia yang akan Bapak kasih judul yaitu tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, dan judulnya yaitu sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia, yang nanti Bapak tayangkan dan Bapak jelaskan. Baik, Bapak di sini akan membahas yang pertama yaitu konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, yang pertama yaitu kronologi. Nah, kronologi ini adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa secara sesuai dengan urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Dalam sejarah, kronologi diperlukan agar tidak terjadi anakronisme sejarah atau ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Yang kedua, berpikir secara diakronik. Dalam sejarah, artinya berpikir mengenai peristiwa secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, namun tetapi terbatas dalam ruang. Adapun tujuan konsep berpikir diakronik adalah melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Yang ketiga, berpikir secara sinkronik, yang artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, namun tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Nah, di sini banyak para ilmu sosial menggunakan konsep berpikir sinkronik. Yang keempat, dalam sejarah, konsep ruang berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah, yaitu ada tiga. Yang pertama, sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Yang kelima, dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Namun, konsep waktu pada masa lalu memengaruhi peristiwa-peristiwa pada masa sekarang dan masa depan. Konsep waktu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pembahasan tentang konsep perubahan dan keberkelanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat dan lambat. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dengan peristiwa yang lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Perubahan dan keberlanjutan dapat diketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih suatu peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Itu seperti contoh ya yang Bapak gambar tuh, ada di gambar ya. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang masa sebelum mengenal tulisan. Nah, atau bisa juga disebut dengan praaksara. Nah, praaksara ini berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu pra, yang kedua aksara. Pra yang artinya sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, praaksara ini juga bisa disebut dengan nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Untuk menyelidiki kehidupan zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam, seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik, seperti lempengan artefak, monumen, dan candi. Para sejarawan juga menggunakan ilmu geologi dan percabangannya,
terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, serta biologi yang berkenaan dengan kajian mengenai ragam hayati makhluk hidup. Nah, zaman praaksara ini dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan. Namun sehubungan dengan berakhirnya kehidupan zaman praaksara, masing-masing tempat berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Hal tersebut jauh terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, contohnya seperti di Mesir dan di Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Baik, selanjutnya yaitu tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, adanya fenomena alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi sejak proses terjadinya alam semesta ratusan, bahkan ribuan juta tahun yang lalu. Namun proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Ada banyak teori mengenai penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Ada salah satu teori ilmiah mengenai terbentuknya bumi adalah yaitu seorang ilmuwan. Salah satu teori ilmiah mengenai terbentuknya bumi adalah teori dentumen besar atau Big Bang. Salah satu ilmuwan pendukung teori dentumen besar adalah Stephen Hawking, ilmuwan dari Inggris atau berasal dari Inggris ya. Teori dentumen besar menyatakan bahwa alam semesta mulainya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Bila digunakan teleskop besar Ramon Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya tersebut yang luasnya mencapai radius 500.000 tahun cahaya. Nah, perkembangan selanjutnya, proses evaluasi alam semesta ini memerlukan waktu kosmologis yang sangat lama, sampai beribu-ribu juta tahun. Terjadinya evaluasi bumi sampai dengan adanya kehidupan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membagi dalam tahap-tahap waktu geologis. Masing-masing tahap ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Proses evaluasi bumi ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Azoikum. Nah, Azoikum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang artinya tidak dan zon yang artinya hewan. Nah, zaman Azoikum merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Lingkungan hidup pada masa ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan mata air panas. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme atau bakteri dan ganggang. Kedua yaitu Paleozoikum. Paleozoikum ini adalah zaman purba tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Pada zaman ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti eukaryotes atau bakal tumbuhan dan prokaryotes atau bakal binatang. Nah, zaman ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Pada periode Kambrium muncul benua besar yang disebut Gondwana.
Benua tersebut merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, dan Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau atau bisa juga disebut Greenland masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Samudra pada periode Devon mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang menutupi Eropa dan Tanah Hijau. Pada periode Karbon, benua-benua di bumi mulai membentuk satu benua raksasa yang disebut Pangaea. Ketiga yaitu Mesozoikum. Nah, Mesozoikum merupakan zaman purba tengah. Pada zaman Mesozoikum mulai ada hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Lamanya zaman ini kira-kira 140 juta tahun. Nah, pada periode ini kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat, dan curah hujan mulai turun. Masa ini merupakan awal kemunculannya binatang reptil berukuran besar seperti Tyrannosaurus, Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus ya. Masa ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode Trias. Periode Trias ini adalah kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangaea bergerak ke utara dan gurun terbentuk untuk pertama kalinya dinosaurus dan reptilian laut berukuran besar muncul. Yang kedua yaitu periode Juara. Pada periode ini dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan Ichthyosaurus menjadi pemburu di dalam lautan dan Pterosaurus merajai angkasa. Itu tadi gambar ya. Nah, yang ketiga yaitu periode Kapur. Pada periode ini dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dan iklim hangat menjadi iklim dingin. Adanya perubahan tersebut membuat dinosaurus tidak dapat menyesuaikan diri. Yang keempat yaitu tentang Neozoikum. Nah, perubahan zaman purba baru. Zaman ini dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neozoikum dibagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Yang pertama, zaman tersier. Pada zaman tersier dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligocene, Miocene, dan Pliocene. Hal yang terpenting pada zaman tersier adalah munculnya jenis primata seperti kera. Zaman kuarter dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistocene atau zaman Diluvium dan kala Holocene atau zaman Alluvium. Nah, kala Pleistocene, pada kala ini bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa. Masa ini ditandai dengan adanya dua masa, yaitu masa glasial dan masa interglasial. Pengertian zaman glasial yaitu secara umum ya. Pengertian zaman glasial adalah waktu di mana suhu menurun dalam periode waktu yang lama dalam iklim bumi, mengakibatkan peningkatan luas es di kawasan kutub dan gletser gunung. Sisa lautan yang ada tidak tertutupi es tetapi memiliki suhu tertinggi, rata-rata kurang lebih 40 cm ya. Kemudian secara geologis, zaman es seringkali digunakan untuk merujuk pada waktu lapisan es di belahan bumi utara dan selatan. Dengan definisi ini kita masih juga dalam masa-masa zaman es. Menurut beberapa ahli, masa ini terjadi berulang kali dengan diselingi masa-masa yang lebih hangat yang dimaksud periode interglasial. Pada zaman glasial, air laut membeku sehingga menyebabkan permukaan air laut turun hingga mencapai 100 meter. Selain itu, garis pantai juga menjorok ke laut dan kemungkinan banyak sekali pula yang menyatu pada zaman glasial.
Puncak zaman glasial ditandai dengan menurutnya permukaan laut hingga mencapai kurang lebih 145 meter. Periode ini berakhir pada 14.000 tahun lalu. Dan diikuti dengan mulai naiknya air laut. Berakhirnya zaman glasial kurang lebih terjadi pada 20.000 tahun silam, yang kemudian mengakibatkan berakhirnya musim dingin dan berakhirnya pula zaman es. Iklim selanjutnya menjadi panas, mengakibatkan semua daratan yang sebelumnya terbentuk karena turunnya muka air laut lalu tertutup kembali, termasuk juga paparan Sunda dan Sahul. Nah, ciri-ciri zaman glasial yaitu yang pertama, menurunnya suhu bumi dalam kurun waktu yang lama, meningkatnya luas es di kutub-kutub dan klaster di pegunungan, berakhir pada 20.000 tahun yang lalu. Yang tepat itu munculnya pulau-pulau baru di Nusantara. Yang kelima, garis pantai semakin menjorok ke laut. Yang kedua yaitu interglasial. Nah, ini interglasial. Pengertian interglasial adalah masa di antara dua zaman es. Pada periode ini temperatur suhu udara naik hingga menyebabkan lapisan es di kutub dan di gunung mencari. Hal ini mengakibatkan permukaan air laut naik dan terjadinya banjir besar di banyak tempat. Hal ini membuat banyak daratan terpisah-pisah oleh lautan dan selat. Zaman interglasial disebut juga kala Holosen, yakni kala dalam skala waktu geologi yang terjadi pada kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Nah, zaman interglasial atau Holosen merupakan periode paling muda dari usia bumi, di mana lempengan-lempengan bumi tak lagi mengalami gerakan secara besar-besaran. Baik, nah ciri-cirinya apa? Ciri-ciri zaman interglasial yang pertama itu berlangsung setelah zaman glasial, suhu bumi mengalami peningkatan. Ketiga, lapisan es di kutub-kutub dan glaser gunung mencair. Yang keempat, permukaan air laut meningkat. Yang kelima, tenggelamnya pulau-pulau termasuk paparan Sunda dan Sahul. Yang keenam, terjadi banjir di banyak wilayah. Yang ketujuh, manusia purba lenyap, muncul manusia cerdas atau disebut Homo sapien ya. Yang kedelapan, lempeng bumi tidak lagi mengalami pergeseran. Baik, itulah yang kedua yaitu kala Holosen. Nah, kala Holosen ini ditandai dengan es di kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi tersebut munculkan pulau-pulau baru termasuk Kepulauan Indonesia. Mungkin cukup ya yang Bapak sampaikan untuk saat ini. Nanti Bapak akan bahas selanjutnya ya. Alhamdulillah, untuk hari ini atau materi hari ini Bapak tutup sekian. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.